Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan eh, presentasi proposal pengembangan kami yang berjudul pembuatan aplikasi penjadwalan proyek berbasis desktop. Nah, pertama-tama kita mulai dulu dari latar belakang. Nah, di sini kita bisa melihat slide latar belakang kelompok kami. Mungkin isinya singkat, tapi dua paragraf ini adalah alasan utama mengapa proyek kami ini perlu ada. Nah, saya akan menguraikan seberapa besar masalah yang ada di paragraf pertama, lalu untuk paragraf kedua, saya akan memberikan sebuah solusi yang akan diselesaikan oleh aplikasi dari kelompok kami. Nah, yang pertama itu pelaksanaan proyek sering menghadapi tantangan kompleks dalam penjadwalan kegiatan. Nah, kata kuncinya di sini itu adalah tantangan kompleks dalam penjadwalan. Nah, mungkin banyak orang berpikir penjadwalan itu mudah. Oh, hanya sekedar membuat daftar tugas kah dan sekaligus deadline-nya. Namun, kenyataannya tidak begitu. Dalam sebuah proyek yang nyata, penjadwalan itu adalah sesuatu pekerjaan yang paling sulit. Nah, di sini kami menyebutkan 3 sumber kompleksitas, yaitu koordinasi antar tim, ketergantungan antar aktivitas, dan estimasi durasi. Nah, yang pertama, koordinasi antar tim. Jadi, proyek modern itu tidak akan dikerjakan oleh satu orang. Ada banyak tim. Nah, di sini kita bisa analogikan itu sebagai membangun sebuah rumah contohnya. Ada tim yang akan membuat pondasi, ada yang akan mengecor atau membuat dinding, ada tim yang akan mengatur kelistrikan, ada pun untuk tukang ledeng, dan yang terakhir yang untuk mengecat rumah tersebut. Nah, apa yang terjadi jika dalam proses pembuatan rumah tersebut itu tidak terpusat atau tidak diatur dulu secara sedemikian rupa? Nah, yang bisa terjadi itu, contohnya tim pengecat itu datang di minggu kedua. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka dengan sempurna. Lalu di minggu keempat, tim tukang listrik datang untuk melubangi dinding yang baru dicat untuk dia pasang kabel listrik. Nah, apa yang terjadi? Nah, di situ terjadi sebuah tumpang tindih, di mana tumpang tindih ini menyebabkan waktu yang sia-sia atau waktu terbuang, di mana biaya juga ikut membengkak karena harus adanya pengecatan ulang. Nah, itu sebuah analogi sederhana. Nah, analogi yang lebih realistis itu misalnya di dunia software. Nah, misalnya tim front end itu tidak bisa bekerja jika tim back end belum menyelesaikan API mereka. Nah, begitu pula tim quality assurance atau QA. QA itu tentu saja mereka tidak bisa menguji apapun jika fitur-fiturnya semua itu belum selesai. Nah, tanpa sistem yang jelas, koordinasi ini tuh biasanya dilakukan lewat apa? Rapat mingguan mungkin, atau puluhan email yang mungkin berantakan dan tidak terorganisir dengan baik, atau grup WhatsApp yang berisi ratusan pesan. Jadi informasi-informasi penting itu nantinya akan tenggelam, dan itu biasanya sangat rawan untuk terjadi miskomunikasi. Dan akhirnya ada anggota tim yang akan menganggur menunggu tim lain, padahal deadline waktunya ini terus berjalan. Nah, disinilah kita menyebutnya sebagai kegagalan koordinasi. Nah, poin kedua itu tantangan yang lebih teknis, yaitu ketergantungan antar aktivitas atau dependensi. Nah, ini adalah inti dari sebuah kompleksitas. Nah, aktivitas A itu harus selesai sebelum aktivitas B dimulai. Nah, aktivitas C harus selesai sebelum aktivitas D dan E bisa dimulai.
lalu aktivitas F dan G harus dimulai secara bersamaan. Nah, itu merupakan sebuah contoh aktivitas dari sebuah project. Nah, tentu saja untuk melacak ini tuh untuk secara manual itu sangat sangat tidak efektif, sangat susah. Nah, banyak manajer project yang mencoba menggunakan Excel, tapi apa yang terjadi kalau misalnya ada satu perubahan? Misalnya, aktivitas A yang harusnya selesai dalam 3 hari, ternyata butuh 5 hari. Manajer project harus mengubah secara manual tanggal, mulai untuk aktivitas B, C, D, dan E, dan semua aktivitas lain yang bergantung padanya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada 200 aktivitas? Nah, tentu saja ini akan membuat waktu yang cukup signifikan karena tentunya sangat banyak kolom yang harus diedit atau diganti di Excel tersebut. Nah, belum lagi masalah versi file. Manajer proyek itu misalnya mengirim file jadwal final .xlsx. Nah, kemudian ada revisi. Nah, dia dikirim file yang baru lagi. Baru ada revisi lagi, kirim file baru lagi. Nah, akhirnya tidak ada yang tahu mana jadwal yang benar. Nah, jadi ini semua akan mengakibatkan kekacauan yang ujung-ujungnya bisa menghambat proyek lebih lama lagi. Nah, ketiga dan tantangan yang paling sulit yaitu mengestimasi durasi yang akurat. Nah, manajer project itu harus bisa memperkirakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas A misalnya. Nah, ini tuh sulit. Mengapa? Satu, karena ada yang namanya optimism bias. Nah, manusia itu cenderung terlalu optimis. Membuat fitur login ini, mungkin 3 hari sudah selesai. Nah, tapi kenyataannya bisa jadi membuat itu butuh 7 hari karena ada masalah keamanan yang awalnya tidak terduga atau tidak terpikirkan. Nah, kedua, karena ada juga yang namanya scope creep. Nah, awalnya fitur login, tiba-tiba klien minta, nah bisa ndak loginnya pakai Google, Facebook, dan segala macam. Nah, otomatis di situ kan durasinya langsung berubah dan membengkak. Nah, ketiga, ada unknown unknowns atau masalah yang kita tidak tahu akan muncul. Nah, mungkin tiba-tiba server down kah, library yang dipakai ternyata error kah, atau masalah manusianya, seperti mungkin ada anggota tim yang sakit dan tidak bisa menyelesaikan jatah mereka dengan tepat waktu. Nah, jika estimasi kita di awal ini sudah salah, maka seluruh rencana jadwal project sejak hari pertama itu kita sudah salah. Nah, jadi coba kita bayangkan, kita punya tim yang sulit berkoordinasi, ratusan aktivitas yang saling bergantung, dan estimasi durasi yang selalu meleset. Nah, inilah yang disebut sebuah tantangan kompleks. Nah, atau memerlukan pendekatan sistematis dan terukur. Kita tidak bisa cuma mengandalkan perasaan, catatan manual, atau cuma file Excel yang selalu bisa berubah-ubah. Kita membutuhkan sebuah sistem. Nah, disinilah proposal aplikasi kami ini masuk. Nah, jadi rencananya aplikasi ini kami akan kembangkan untuk membantu pengelolaan jadwal project secara otomatis. Nah, kata kuncinya di sini adalah otomatis. Nah, jadi aplikasi yang kami usulkan ini akan mengambil semua kerumitan yang sudah saya jelaskan tadi, koordinasi yang gagal, dependensi yang rumit, dan sebagainya. Nah, tapi bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama, aplikasi kami ini akan menyediakan fitur untuk input data, visualisasi Gantt chart interaktif, dan yang paling penting saya rasa di sini tuh identifikasi jalur kritis atau critical path method. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan apa itu Gantt chart atau CPM. Nah, kenapa? Karena itu nanti akan dibahas oleh rekan saya. Mereka lah yang akan menjelaskan secara detail apa saja fitur-fitur tersebut dan bagaimana nanti teknologi tersebut akan digunakan. Nah, jadi masalah koordinasi tim yang buruk akan diatasi dengan adanya visualisasi yang terpusat. Nah, semua orang bisa melihat satu jadwal yang sama secara real time. Nah, masalah ketergantungan yang rumit
Dan estimasi yang meleset akan diatasi dengan adanya input data yang sistematis dan perhitungan otomatis. Jika satu jadwal molor, ratusan jadwal lain akan otomatis menyesuaikan diri. Nah, dan yang paling penting, masalah fokus manager project itu bisa dibantu dengan adanya identifikasi CPM atau jalur kritis. Nah, jadi inilah yang kami maksud di akhir paragraf untuk optimalisasi waktu project. Nah, optimalisasi di sini bukan berarti bekerja lebih cepat, bukan. Optimalisasi itu artinya bekerja lebih pintar dengan fokus pada hal yang tepat dan data yang akurat. Nah, jadi dengan latar belakang ini kita bisa melihat bahwa dua paragraf singkat ini sebenarnya mewakili sebuah masalah yang sangat nyata, sangat kompleks dan sangat sering terjadi di dunia industri. Pelaksanaan proyek itu biasa terhambat oleh masalah koordinasi, kerumitan dan lain-lain. Kita sudah mengusulkan sebuah solusi dan sistematis untuk masalah-masalah tersebut. Nah, jadi untuk latar belakang sekian, saya lanjutkan ke pemateri berikutnya. Terima kasih. Oke, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Alif Rizky Rahma Sabran, dengan akhir NIM 071. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang tujuan kegiatan pada proyek kali ini. Yang pertama, di mana pada tujuan kegiatan ini tentunya kita melakukan pengembangan perencanaan dan visualisasi produk proyek yang intuitif dan responsif dari aplikasi desktop yang kami rancang ini. Yang kedua, ada fitur komprehensif input data kegiatan implementasi, CPM, visualisasi tabel, waktu, the Gantt chart, dan ekspor import data. Nah, di mana di sini kita dari aplikasi desktop ini kita mengembangkan sebuah alat bantu digital yang dapat membantu pengguna baik individu maupun tim proyek dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek secara sistematis, efisien, dan mudah digunakan tentunya. Nah, di mana dalam konteks manajemen proyek, perencanaan yang baik menjadi faktor yang paling penting agar proyek bisa dapat selesai dengan tepat waktu, sesuai anggaran dan sesuai target yang telah ditentukan. Nah, karena itu aplikasi ini dirancang bukan hanya sekadar menampilkan daftar kegiatan, tetapi juga mampu menghitung waktu penyelesaian. Di situ kita menggunakan CPM tentunya, dan dari aplikasi ini bisa memvisualisasikan seluruh proses proyek secara komprehensif. Nah, di mana tujuan utamanya ini adalah yang pertama menyediakan sistem input data kegiatan proyek. Nah, dari aplikasi ini di mana sistem memungkinkan pengguna untuk memasukkan data setiap aktivitas proyek. Nah, data ini mencakup nama kegiatan, durasi pengerjaan, serta hubungan ketergantungan antar aktivitas. Nanti didemokan aplikasinya. Nah, misalnya suatu kegiatan hanya bisa dimulai setelah kegiatan lain selesai. Nah, di mana sistem ini bisa membantu memetakan ketergantungan tersebut dengan jelas. Nah, ini salah satu fitur dari aplikasi yang dikembangkan. Yang kedua, mengimplementasikan metode Critical Path Method atau CPM, yang dimana metode ini digunakan untuk menghitung jalur kegiatan yang paling kritis dalam proyek, yaitu rangkaian tugas yang menentukan waktu total penyelesaian proyek. Nah, jika salah satu aktivitas pada jalur kritis ini tertunda dari CPM ini, maka seluruh proyek pun akan ikut terlambat. Nah, dengan penerapan CPM ini, aplikasi yang dikembangkan mampu memberikan informasi tentang urutan kegiatan yang harus diprioritaskan, serta di mana aplikasi ini dapat menghitung estimasi waktu paling efisien untuk menyelesaikan proyek. Nah, di mana tentunya ini membantu pengguna dalam melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, selain itu, tujuan proyek ini bisa menyajikan hasil perhitungan dalam bentuk visualisasi dari nilai poin kedua ini, yang dimana visualisasi ini meliputi tabel waktu, jalur kritis, dan diagram Gantt. Diagram Gantt merupakan alat yang sangat umum digunakan dalam dunia manajemen proyek, karena seperti kita ketahui di mana diagram Gantt ini dapat menunjukkan kapan suatu aktivitas dimulai, kapan berakhir,
serta bagaimana keterkaitannya dengan aktivitas lain. Nah, dengan tampilan visual seperti ini, pengguna akan lebih mudah memahami alur kerja proyek secara keseluruhan. Nah, selain itu, proyek ini juga memberikan tujuan yang dimana fleksibilitas dalam pengelolaan data proyek. Nah, aplikasi yang dikembangkan ini memungkinkan user nantinya untuk bisa edit, hapus, impor, dan ekspor data proyek. Nah, tentunya fitur ini sangat penting agar pengguna atau user bisa memperbarui jadwal bila terjadi perubahan dalam pelaksanaan proyek, seperti penambahan durasi atau revisi kegiatan. Selain itu, kemampuan untuk mengimpor dan mengekspor data juga memudahkan integrasi dengan perangkat lunak lain atau proses pelaporan proyek secara digital. Ya, selain itu, tujuan proyek kami itu bisa menghasilkan aplikasi desktop yang ringan dan dapat digunakan offline. Nah, di mana aplikasi desktop yang ringan dan dapat dijalankan tanpa koneksi internet ini yang kami kembangkan, ini sangat penting karena tidak semua pengguna memiliki akses internet yang stabil, terutama di area proyek lapangan. Dengan kemampuan offline, aplikasi ini bisa tetap digunakan kapanpun dan dimanapun tentunya, sehingga mendukung produktivitas pengguna dalam berbagai kondisi kerja. Nah, selain itu, tentunya desainnya yang ringan membuat tidak membebani kinerja perangkat. Nah, selain membuat sebuah aplikasi atau pengembangan aplikasi yang efisien, tentunya kita mempermudah evaluasi dan pelaporan proyek dari aplikasi ini. Nah, di mana fitur visualisasi seperti tampilan kalender, Gantt chart, dan daftar tugas yang terintegrasi memungkinkan bisa pengguna melihat proses pekerjaan secara cepat dan jelas. Nah, di mana hal ini tentunya membantu dalam proses monitoring, sehingga tim proyek bisa segera mengetahui jika ada keterlambatan atau hambatan dan dapat segera mengambil tindakan yang korektif tentunya dalam pelaksanaan proyek. Selain itu, tujuan proyek ini bisa menumbuhkan kemampuan manajemen waktu dan koordinasi tim. Nah, dengan sistem penjadwalan yang terorganisir, setiap anggota tim dapat mengetahui tanggung jawab dan waktu pengerjaannya masing-masing dari aplikasi yang kami kembangkan ini. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja tentunya, tetapi juga membangun disiplin, komunikasi, dan kolaborasi antar anggota tim dalam pelaksanaan proyek, sehingga seluruh proyek dapat berjalan dengan lebih terarah. Nah, secara keseluruhan dari tujuan kegiatan ini, aplikasi ini yang kita kembangkan, yang kelompok kami kembangkan ini bertujuan untuk menjadi solusi digital praktis dalam manajemen proyek, yang dimana tidak hanya membantu dalam perencanaan, tetapi juga dalam pengawasan dan pelaporan proyek secara visual, efisien, dan fleksibel tentunya. Dengan adanya aplikasi penjadwalan proyek berbasis desktop ini, diharapkan proses pengelolaan proyek dapat dilakukan lebih mudah, terukur, dan profesional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi manajemen penjadwalan ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pekerjaan. Ya, di mana itu terdapat fitur utama. Yang pertama itu pada input dan manajemen kegiatan. Nah, pada langkah pertama dalam setiap perjalanan adalah kita akan menentukan arah. Di mana aplikasi kami itu tentunya ini kami mulai dari input dan manajemen kegiatan proyek. Nah, tentunya kami merancang eh, antarmuka yang sangat bersih dan ramah pengguna ini tentunya dengan akan melihat kami akan membuat sebuah tabel yang jelas dengan kolom di mana itu ada nama aktivitas, durasi, dan yang paling krusial itu aktivitas pendahulu dan atau predecessor. Nah, tentunya di sini kita akan memulai perancangan UX. Tentunya kita harus menyelesaikan penelitian pengguna terdahulu yang tentu cukup pilih penelitian pengguna dari drop down di kolom pendahulu. Nah, terus yang kedua ini adalah perhitungan jalur kritis otomatis. Nah, di sini adalah bagian dimana sebuah hal yang sangat menarik dari aplikasi penjadwalan kami. Tentunya setelah Anda memasukkan semua aktivitas dan hubungannya yang Anda perlu lakukan, itu hanyalah akan menekan satu tombol, yaitu hitung jadwal. Nah, tentunya aplikasi kami akan menjalankan serangkaian algoritma CPM yang kompleks. Ia akan menghitung 4 parameter waktu fundamental untuk setiap aktivitas. Nah, waktu mulai paling awal atau IS dan waktu selesai paling awal atau IF. Nah, tentunya yang mempresentasikan
skenario ideal yang secepat mungkin aktivitas tersebut bisa dimulai dan selesai. Kemudian akan menghitung waktu mulai paling akhir LS dan waktu paling akhir LF yang merupakan batas toleransi paling lambat aktivitas tersebut harus selesai agar tidak menunda proyek. Nah, dari perhitungan tersebut tentu aplikasi kami akan secara cerdas mengidentifikasi dan menyoroti jalur kritis. Nah, yang ini merupakan sebuah backbone dari proyek kami. Rangkaian aktivitas di jalur ini memiliki waktu yang atau float sama dengan 0, yang artinya tidak ada ruang untuk penundaan. Nah, jika satu hari terlambat di jalur ini, maka seluruh proyek akan terlambat sehari. Nah, mengetahui jalur ini berarti Anda tahu persis, seperti kita bisa tahu persis di mana harus memfokuskan energi, sumber daya, dan perhatian. Nah, kemudian ini merupakan sebuah seni untuk memproteskan yang diubah menjadi ilmu pasti. Lalu, kami di sini ada juga sebuah diagram Gantt interaktif. Yang pertama itu diagram Gantt. Nah, ini adalah sebuah peta waktu yang setiap aktivitas direpresentasikan sebagai batang horizontal yang membentang di sepanjang timeline. Nah, tentu ini kita bisa langsung melihat kapan setiap tugas dimulai, berapa lama durasinya, dan kapan berakhir. Nah, aktivitas di jalur kritis kami tampilkan dengan warna berbeda. Misalnya warna merah sehingga menonjol secara visual. Kita bisa melihat ataupun juga bisa mengklik salah satu batang untuk melihat detailnya dan menggunakan fitur zoom untuk melihat gambaran keseluruhan proyek atau fokus pada satu minggu kerja yang padat. Lalu kita juga ada network diagram. Nah, pada diagram Gantt ini kan dia menunjukkan setiap aktivitas sebagai sebuah node dan hubungan ketergantungannya sebagai panah yang menghubungkan node tersebut. Nah, dari sini kita bisa melihat jalur pasti seperti semak. Nah, kita bisa melihat di mana percabangan terjadi, di mana alur bertemu, dan dengan sangat mudah mengidentifikasi titik-titik penyumbang atau bottleneck potensial sebelum mereka benar-benar terjadi. Lalu kita ada juga ekspor impor data Excel dan JSON. Nah, tentunya kita sadar bahwa eh, kita sadar bahwa kita tidak bekerja di ruang hampa. Mungkin kita sudah memiliki daftar tugas di Excel dari manajer. Nah, tentunya perlu membuat laporan untuk atasan yang hanya menerima format spreadsheet. Nah, itu sebabnya kami membangun sebuah ekspor atau impor data Excel dan JSON. Nah, yang tentunya ini juga eh, akan mempermudah lagi kita membuat sebuah manajemen datanya. Kemudian brand di fondasi teknologi. Tentunya itu sangat penting ya, karena kita ada platform kami ini memilih WhatsApp desktop, kemudian framework itu kami menggunakan sebuah teknologi yaitu Python Tinker. Mengapa Python ini? Karena adalah bahasa yang kuat dan mudah dibaca dan didukung oleh komunitas global, serta Tinker ini memungkinkan kita membuat aplikasi yang ringan dan responsif tanpa membebani sumber daya sistem. Kemudian ada juga visualisasi kami menggunakan Matplotlib dan NetworkX grafnya. Ini bukan sekedar library, ini adalah standar industri. Tentunya Matplotlib ini memastikan setiap pixel di chart ini kita kuat dan estetis, dan NetworkX adalah mesin yang powerful untuk memetakan jaringan yang paling kompleks sekalipun. Kemudian ada database ini kita pakai Pandas Data Frame. Tentunya ini sebuah library yang sangat populer dan banyak digunakan oleh beberapa industri. Pandas ini merupakan mesin yang bisa melakukan beberapa tugas dengan kecepatan luar biasa langsung di memori komputer dan membuat seluruh proses terasa instan. Lalu next kita ke manfaat yang kan. Nah, di sini tentunya dari perancangan aplikasi desktop manajemen penjualan kami ini tentunya ada manfaat yang kami harapkan. Nah, di sini ada pun beberapa manfaatnya yang kami ingin capai, yaitu efisiensi perencanaan. Tentunya kita ingin meminimalisir sebuah perencanaan yang sangat tidak efisien. Tentunya dengan adanya
aplikasi ini kami mengharapkan adanya manfaat sebuah perencanaan yang sangat efisien. Tentunya akan lebih mudah kita membuat sebuah manajemen dan dengan waktu yang hemat dan bisa mengalokasikan hal-hal yang penting di jauh-jauh hari, dan kita bisa punya waktu untuk berkomunikasi dengan tim, berinovasi, mengantisipasi risiko, atau sekedar mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup. Kemudian kedua adalah visualisasi hubungan kegiatan. Nah, tentunya eh, pada diagram Gantt dan network diagram ini menciptakan kita untuk bisa lebih interaktif lagi dalam menjelaskan sebuah perencanaan jadwal kita. Tentunya ini memudahkan pemahaman ketergantungan antara aktivitas dan identifikasi bottleneck proyek. Nah, itu tentu akan lebih mudah kalau kita melakukan sebuah visualisasi hubungan kegiatan. Lalu yang ketiga adalah koordinasi tim dan pembelajaran. Nah, aplikasi ini menjadi sumber kebenaran tunggal, atau single source of truth bagi seluruh tim. Koordinasi menjadi lebih mudah eh, karena kita semua merujuk pada data yang sama. Dan yang paling kami ini banggakan dari aplikasi kami adalah alat pembelajaran yang luar biasa. Dan tentunya bagaimana jika kita menambahkan berdaya di sini, aplikasikan langsung menunjukkan dampaknya pada jalur kritis dan durasi total. Ini adalah cara belajar manajemen proyek yang lebih jauh efektif dan mendalam daripada hanya membaca buku teks. Nah, tentunya dari aplikasi pembelajaran ini tentunya kita punya tujuan untuk meringkas pembelajaran kita hari ini. Aplikasi ini menawarkan 3 pilar transformasi, di mana otomasi untuk mencapai efisiensi dan korelasi tanpa kompromi, visualisasi yang jernih yang untuk menciptakan pemahaman dan visi bersama, serta fleksibilitas untuk memastikan solusi kami selalu selaras dengan cara unik dan sesuai dengan customer kerja. Ini bukan sekedar alat, ini adalah pernyataan ini keputusan untuk tidak lagi dikuasai kompleksitas, tetapi menguasainya. Ini adalah investasi dalam ketahanan berpikir, keberhasilan tim, dan kesesuaian proyek. Yang tentunya ini paling sederhana hingga paling ambisius. Dan tentunya kami harapkan setelah dari manfaat yang diharapkan ini, aplikasi ini bisa berjalan dengan baik dan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan dalam melakukan perencanaan proyek. Tentunya kadang itu kalau kita buat secara manual itu kadang akan lebih susah dan akan sangat membuang-buang waktu dan banyak hal-hal penting yang sehingga tidak bisa kita bingung untuk memprioritaskan hal-hal yang lebih penting dan tidak ada waktu untuk melakukan hal tersebut karena kita hanya fokus pada sebuah perencanaan yang sangat belibet dan tidak terstruktur. Maka dengan adanya aplikasi desktop manajemen proyek ini, tentunya kita seperti yang tadi saya jelaskan bahwa kita mengharapkan adanya efisiensi perencanaan. Nah, dari situ tentunya bisa menyelesaikan dan langsung menyelesaikan secara langsung dari permasalahan yang selama ini dihadapi oleh beberapa orang dalam melakukan perencanaan. Tentunya ini bisa menjadi sebuah proyek yang sangat bagus dan kami harapkan bisa secara gamblang untuk menyelesaikan setiap perencanaan yang sangat kompleks. Tentunya dengan alur aplikasi yang sangat mudah untuk dimengerti dan pemakaiannya juga yang sangat kami akan tentu pikirkan untuk bisa dengan mudah seperti UI UX untuk di pemakaiannya, sehingga orang tidak bingung bagaimana cara mengoperasikan aplikasi penjadwalan ini dan bisa kita untuk pakai cara tim dan tim juga bisa memakainya dan tidak hanya satu orang, tidak fokus pada satu orang untuk bagaimana dia memakainya. Tentunya kita harapkan semua tim itu bisa memakainya.
Tentu ini mungkin dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan teman saya untuk menjelaskan pada topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah spesifikasi teknik. Yang pertama adalah arsitektur, yang dimana berisi pola arsitektur, aplikasi desktop, single user, offline, tanpa ketergantungan jaringan. Selanjutnya arsitektur berlapis. Yang pertama lapisan presentasi atau UI-nya antarmuka berbasis Kinter, visualisasi menggunakan Matplotlib untuk network diagram dan Gantt chart. Yang kedua, lapisan logika bisnis, mesin CPM untuk memperhitungkan IS, IF, LS, LF, dan SLAC, deteksi jalur kritis, validasi, dependensi, dan DEG, pengurutan topologi, enumerasi jalur kritis. Selanjutnya, pembentukan data untuk tabel, visual, dan ekspor. Nah, yang ketiga, lapisan data, yang dimana struktur in memory menggunakan pandas data frame, graf terarah untuk diferensi, dan IO berkas. Nah, selanjutnya yang kedua, komponen utama manajemen input dan validasinya, yaitu menambahkan, mengubah, menghapus kegiatan, cek kelengkapan data, normalisasi, nama kolom saat import, validasi durasi numerik, deteksi siklus dan pendahuluan yang hilang. Terus poin yang kedua adalah mesin CPM, komputasi maju mundur, SLAC, penandaan aktivitas kritis, ekstensi satu jalur kritis, dan enumerasi jalur kritis yang muncul. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu manajer visual render, yang dimana render table CPM dengan penegasan aktivitas kritis. Terus network diagram, Gantt chart, berbasis unit waktu atau kalender bila tanggal mulai terisi. Selanjutnya poin keempat yaitu manajer data dan berkas. Simpan atau muat proyek, import template atau varian Excel. Terus export hasil Excel multi-share. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu notifikasi dan status, yang berisi status bar, dialog, informasi atau perintah atau kesalahan, shortcut, papan ketik. Nah, selanjutnya poin ketiga, alur data ringkas yang berisi 4 poin. Nah, yang pertama itu penggunaan penginputan atau penyunting kegiatan yang berisi nama, durasi, dependensi. Nah, data tersimpan pada struktur table in memory. Selanjutnya poin yang kedua yaitu perintah validasi, pemeriksaan konsistensi. Semua pendahulu ada, grab, klik. Nah, selanjutnya yaitu perintah hitung dan gambar, menjalankan mesin CPM, hasil IS, IF, LS, LF, SLAC, durasi proyek, dan jalur kritis. Dia diolah menjadi tabel dan visual. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu penggunaan mengekspor hasil ke Excel, lembar kegiatan, CPM dengan penandaan critical network data, yaitu EDGES, ringkas durasi atau jalur atau tanggal atau unit. Nah, serta lembar gambaran untuk network diagram dan Gantt chart. Nah, selanjutnya yang keempat, model data inti yang berisi kegiatan, activity unik, durasi, angka sama dengan atau lebih besar dari 0. Dependensinya daftar nama pendahulu. Selanjutnya yang kedua, hasil komputasi yang yaitu IS, IF, LS, LF, dan SLAC critical level
dan jalur kritis dan durasi total proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu graph, yaitu node sama dengan kegiatan, edge sama dengan ketergantungan. Nah, yang terakhir, yang kelima, lingkungan dan ketergantungan. Platform target yaitu Windows 10 atau 11. Runtime yaitu Python 3.10 ke atas. Distribusi akhir dalam bentuk executable. Terus yaitu library utamanya antarmuka menggunakan Pandas, grep dan CPM. Visualisasinya menggunakan Matplotlib. Terus yaitu menggunakan Excel, Pandas dan mesin tulis seperti OpenPyXL. Selanjutnya yang keenam yaitu kinerja dan batasan yang memiliki 3 poin, yaitu komplikasi CPM, responsif untuk skala kecil menengah, kurang lebih 200 sampai 500 kegiatan pada perangkat standar. Terus enumerasi jalur kritis dibatasi jumlah tertentu untuk mencegah jeda berlebihan pada kasus ekstrim. Yang ketiga yaitu single threaded, tidak ada proses latar tambahan, penggunaan memori didominasi table dan graph. Selanjutnya yang ketujuh, distribusi. Packing disarankan via pembuatan paket menjadi executable Windows. Yang kedua, bundling dependensi yang diperlukan tidak memerlukan basis data terpasang. Nah, yang terakhir yaitu yang ke-8, konfigurasi yang berisi 2 poin. Yang pertama, unit waktu, bisa hari atau minggu. Yang kedua yaitu tanggal mulai. Ini opsional untuk menampilkan sumber waktu get berbasis kalender. Nah, selanjutnya desain antarmuka yaitu UI atau UI UX. Yang pertama, prinsip desain sederhana dan fokus pada alur utama, yaitu input, validasi, hitung, visual, dan ekspor. Nah, konsistensi visualnya tema netral dengan aksen biru untuk aksi utama, penegasan jalur atau aktivitas kritik dengan warna kontras. Selanjutnya yang ketiga, aksesibilitas, ukuran font terbaca, kontras memadai, penggunaan label yang jelas. Terus yang kedua, struktur layar, header, judul aplikasi, dan deskripsi singkat fitur inti. Yang selanjutnya, yang kedua, bila atas, yang berisi input tanggal mulai, tahun, bulan, dan hari. Pilih unit waktu, hari atau minggu, kotak pencarian untuk filter cepat, tombol validasi, dan tombol aksi utama untuk hitung dan gambar. Selanjutnya adalah panel kiri atau form kegiatan, ini isian nama, durasi, dependensi, tombol tambah atau update, bersihkan, hapus terpilih, serta catatan format input. Selanjutnya panel tegah atau tabel kegiatan, daftar aktivitasi dengan kolom activity, durasi, dependencies, mendukung sortir per kolom, zebra row, pemilihan baris untuk pengisian form, dan salin ke clipboard. Selanjutnya panel kanan, tab. Yang pertama tab CPM, tabel komputasi, activity, durasi, predecessor, IS, IF, LS, LF, select dan critical dengan penandaan
critical yes, ringkasan durasi proyek dan salah satu jalur kritis. Yang kedua, tab network diagram, graph deck dengan posisi per level, node atau edge kritis ditandai warna merah, label menampilkan nama dan durasi. Yang terakhir, table get chart bar horizontal per aktivitas mendukung model kalender. Jika tanggal mulai diisi, aktivitas kritik diwarnai merah. Selanjutnya yang terakhir yaitu status bar menampilkan umpan balik aksi, misalnya disimpan atau perhitungan selesai. Selanjutnya yang ketiga, interaksi dan alur pengguna. Shortcut Ctrl L untuk proyek baru, Ctrl O untuk buka, dan Ctrl S untuk simpan. Double klik pada baris table untuk memuat data ke form atau edit cepat. Selanjutnya, validasi sebelum komputasi, pendahuluan hitung, durasi tidak valid, atau siklus akan ditampilkan sebagai pesan kesalahan. Selanjutnya, yang terakhir, import dari Excel, yang berisi pemetaan nama kolom utama, dan normalisasi isi, ekspor ke Excel dengan beberapa lembar termasuk gambar visual. Nah, selanjutnya poin keempat dari desain antarmuka yaitu MPT atau error state. Yang pertama, saat belum ada data yang berisi area visual menampilkan pesan placeholder. Yang kedua, saat import kolom tidak lengkap, tampilkan daftar kolom wajib yang hilang. Yang terakhir, saat format tanggal salah, Gantt kembali ke mode unit waktu biasa. Nah, yang terakhir yaitu pedoman visual yang berisi penandaan kritis, konsisten di table, dan di grafik yang berwarna merah. Terus yang terakhir, grid ringan pada sumber waktu Gantt untuk memudahkan pembaca. Selanjutnya yaitu keamanan. Yang pertama, model keamanan dan privasi yang berisi aplikasi offline dan single user, tidak ada transmisi data ke jaringan. Selanjutnya, data berada di perangkat pengguna. Pengguna memilih lokasi simpan. Selanjutnya, disarankan tidak menyimpan data rahasia. Jika perlu, gunakan proteksi level OS atau rencana pengembangan fitur enkripsi berkas proyek. Selanjutnya yang kedua yaitu validasi dan sanitasi input yang berisi nama kegiatan wajib, durasi numerik lebih besar dari 0, dependensinya hanya merujuk ke kegiatan yang ada. Penegakan grab execlick untuk mencegah deadlock penjadwalan. Selanjutnya, normalisasi data impor, pemangkasan spasi atau konsistensi delimiter. Selanjutnya, pembatasan enumerasi jalur kritis untuk mencegah konsumsi sumber daya berlebihan. Selanjutnya, poin yang ketiga, integritas dan keselamatan berkas. Simpan atau muat JSON dengan penanganan kesalahan yang jelas. Hindari overwrite tanpa konfirmasi. Selanjutnya, import-ekspor Excel hanya nilai. Sisipkan gambar visual sebagai objek aman. Dan yang terakhir, clipboard hanya teks CSV, tidak ada eksekusi konten. Nah, selanjutnya itu akses data. Yang pertama, izin dan akses. Menggunakan dialog standar OS untuk akses berkas. Ikuti isi file atau folder pengguna. Yang kedua, anjuran penyimpanan di area user, bukan di directory sistem. Selanjutnya yang kelima, login dan pemulihan. Ini opsional yang berisi umpan balik minimal
via status bar dan dialog. Lalu yang kedua log lokal untuk error atau exception. Yang ketiga yaitu resiko dan mitigasi. Dataset sangat besar, beri peringatan dan batas enumerasi jalur kritis. Terus tanggal tidak valid, fallback ke sumber unit waktu. Yang ketiga, kolom import tidak sesuai. Tampilkan daftar kolom wajib dan batalkan import. Selanjutnya itu output dan deliverables. Yang pertama, artefak perangkat lunak yang berisi paket instalasi dan eksekusi untuk Windows. Yang kedua, berkas template Excel kosong untuk input kegiatan. Yang ketiga, contoh berkas proyek JSON untuk skenario sederhana menengah. Yang kedua itu kode sumber yang berisi struktur proyek yang rapi dan dokumentasi internal. Selanjutnya berkas dependensi atau konfigurasi lingkungan pengembangan. Yang ketiga, panduan build atau packing menjadi executable. Terus yang ketiga yaitu dokumentasi, user guide, initialisasi alur penggunaan format data, import atau ekspor, contoh pengoperasian FAQ, terus dokumentasi teknik yang bersisi arsitektur, komponen, alur data, dependensi, detail proses CPM, kebijakan validasi, rancangan visualisasi, dan keputusan desain. Selanjutnya, tour final yang mencangkup seluruh bab, latar belakang, tujuan, ruang lingkup, spesifikasi teknik, keamanan, dan deliverables. Yang kelima yaitu pengujian, rencana uji fungsional yang berisi input, edit, hapus, validasi komputasi, render network dan get, import export Excel. Yang kedua, uji kinerja skala kurang lebih 50, 200 sampai 500 kegiatan dengan target waktu komputasi dan render yang wajar. Terus laporan hasil uji yang membandingkan hasil aktual versus ekspektasi. Yang kelima, materi presentasi, slide fitur atau manfaat, tangkapan layar antar muka, dan video demo singkat. Nah, segitu saja. Saya serahkan ke rekan saya. Nah, kembali ke saya lagi, Alif Sariski Rahmah Sabran dengan akhiran NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan jadwal pelaksanaan. Nah, di sini dari jadwal pelaksanaan ini berlangsung selama di sini ada 8 minggu atau sekitar kalau di per bulan itu ada 2 bulan, di mana pembagian waktu ini yang pastinya sudah diukur secara terstruktur dan realistis. Nah, di mana pembagian waktu ini dari 8 minggu ini disusun berdasarkan prinsip SDLC proyek kami. SDL1 Software Development Life Cycle, yang dimana meliputi tahap analisis kebutuhan. Ya, di minggu pertama seperti kita lihat di minggu pertama ada perancangan seperti kita lihat di minggu kedua, pengembangan atau pengembangan di minggu ketiga sampai minggu ke-6, ada pengujian di minggu ke-7, dan dokumentasi dan rilis di minggu ke-8. Nah, di mana tujuan dari jadwal ini pastinya adalah agar proses pengembangan dapat berjalan
dengan terarah, terukur, dan efisien. Serta pasti tentunya anggota tim bisa dapat mengetahui dengan jelas apa sih tanggung jawab dan job desk mereka masing-masing dan apa target yang harus dicapai pada setiap fase atau waktu yang telah ditentukan. Seperti yang pertama, minggu pertama. Gimana kita bisa analisis kebutuhan? Nah, maksudnya di sini kami melakukan mengidentifikasi fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan dalam aplikasi penjadwalan project, serta bagaimana juga alur kerja sistem akan dirancang nantinya. Dan dimana kami melakukan diskusi dan observasi terhadap kebutuhan pengguna. Kita juga menentukan apa data input yang seperti nama kegiatan, durasi, dan ketergantungan antara aktivitas. Nah, di mana hasil akhir dari minggu pertama ini diharapkan adalah dokumen kebutuhan sistem dan rancangan arsitektur awal aplikasi, yang dimana nanti ini akan menjadi acuan untuk tahap-tahap berikutnya. Nah, yang kedua kita di sini melakukan desain antarmuka UI UX atau desain antarmuka pengguna. Setelah kita analisis kebutuhannya, lalu kita fokus ke desain UI UX-nya, di mana tentunya ini bisa menciptakan tampilan yang mudah digunakan, intuitif dan menarik secara visual, dan mudah untuk dalam pengembangan aplikasi nantinya, di mana uh, uh, penanggung jawab dari pendesain UI UX ini bisa membuat prototipe menggunakan prinsip desain sederhana namun fungsional, di mana bisa memastikan setiap elemen mendukung kemudahan pengguna dalam memasukkan data proyek, melihat jadwal, dan bisa memahami hasil visualisasi yang akan ditampilkan. Nah, di mana fase ini atau waktu ini, minggu kedua ini, diharapkan dapat menghasilkan prototipe tampilan yang telah disetujui oleh tim pengembang lainnya. Lalu lanjut ke minggu ketiga sampai minggu keempat. Di sini ada back end dev. Nah, di sini kita melakukan fokus kegiatannya itu pada pengembangan modul back end. Nah, di mana tentunya back end ini mencakup logika perhitungan dari CPM-nya. Bisa juga manajemen data proyeknya serta bagaimana validasi ketergantungan antar aktivitas. Nah, di mana tim back end ini nanti di kelompok kami bisa memastikan bahwa sistem dapat melakukan perhitungan waktu proyek dengan akurat serta bisa juga menyimpan data kegiatan yang aman dan efisien. Nah, tentunya output yang diharapkan dari minggu ketiga sampai 4 ini adalah modul logika. Sudah ada logika CPM dan menyimpan data yang telah berfungsi dengan baik dan penuh. Lalu minggu kelima sampai minggu keenam sini ada pengembangan front end dan integrasi visualisasi. Nah, biasa kalau sudah kita lakukan back end, kita langsung fokus ke pengembangan modul front end. Sekaligus kita bisa integrasi hasil back end-nya dari yang kita kerjakan minggu ketiga sampai keempat, lalu dengan tampilan visualisasinya. Di mana tahap ini front end developer menghubungkan antarmuka dengan data dari back end agar pengguna bisa melihat hasil perhitungan dalam bentuk network diagram dan Gantt chart. Nah, di mana minggu ini minggu kelima dan enam juga memastikan bahwa semua elemen visual dapat berinteraksi dengan baik. Misalnya, pengguna bisa mengklik aktivitas tertentu untuk melihat detailnya. Nah, dari output dari minggu ini kita harapkan tampilan aplikasi yang sudah interaktif ini dan fitur utama sudah dapat berjalan dengan baik. Nah, sudah back end, sudah front end, kita lanjut ke minggu ketujuh, yaitu pengujian sistem atau quality assurance. Di mana setelah fitur utama selesai, tampilan interaktifnya sudah selesai, kita akan melakukan pengujian sistem dan debugging. Nah, tahap ini pasti tentunya sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fungsi bekerja dengan benar dan tidak ada kesalahan logika dalam perhitungan CPM. Nah, di mana tim QI atau Quality Assurance ini akan melakukan uji fungsional terhadap semua modul, dan di mana dia akan memeriksa performa aplikasi serta memastikan visualisasi tampil dengan akurat. Output dari minggu ketujuh ini diharapkan semua fitur utama dari aplikasi yang kami kembangkan ini dinyatakan lolos uji fungsional dan siap untuk dirilis atau dipakai oleh pengguna. Lalu lanjut ke minggu ke-8. Nah, tahap terakhir yang dilakukan pada minggu ke-8 ini adalah kita melakukan dokumentasi, packaging, dan pelatihan pengguna. Artinya, dokumentasi artinya itu kita siapkan panduan teknis, bisa atau tutorial, manual pengguna, dan laporan akhir pengembangan. Selain itu dilakukan proses packaging, maksudnya aplikasi dapat diinstal dengan mudah di berbagai perangkat desktop jika itu memungkinkan di proyek kali ini. Dan
Selain itu, ada juga pelatihan bagi pengguna. Nanti teman saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaannya dan fitur-fiturnya. Nah, di mana output dari minggu ini adalah aplikasi siap digunakan dan diserahkan kepada user untuk bisa melakukan manajemen proyek dari aplikasi kami ini. Baik, saya akan menjelaskan bagian tim pelaksana. Nah, tim pelaksana ini memiliki 8 peran strategis untuk memastikan bahwa proyek yang akan dibuat itu solid dan dari berbagai aspek teknis dan manajemennya. Nah, di mana dalam pelaksanaan proyek ini kita akan membentuk sebuah tim yang terdiri dari beberapa peran utama dengan tanggung jawabnya masing-masing dan tugasnya yang saling melengkapi. Nah, struktur tim ini dirancang agar alur kerjanya lebih jelas, koordinasinya lebih efektif, dan hasil proyek bisa tercapai sesuai dengan target. Nah, yang pertama, penanggung jawab, yang dimana penanggung jawab ini posisinya adalah koordinator proyek, yang dimana memiliki peran untuk menanggungjawabkan mengawasi jalannya keseluruhan proyek, yang dimana penanggung jawab ini memastikan bahwa seluruh kegiatannya sesuai dengan Term of Reference atau TOR yang telah disepakati sebelumnya. Nah, selain itu, koordinator proyek juga ini memastikan bahwa seluruh anggotanya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan jadwal dan menjaga kualitasnya setiap deliverable. Nah, posisi ini merupakan posisi yang sangat penting karena menjadi pengambil keputusan yang paling tertinggi ketika ada kendala atau perubahan area proyek yang sementara dilakukan atau dikerjakan. Yang kedua ada project manager, yang dimana posisinya ini adalah lead developer, yang dimana selanjutnya dari project manager ini berperan untuk mengatur timeline, lalu mengkoordinasikan seluruh anggota tim, lalu juga memastikan bahwa setiap deliverable dapat selesai dengan tepat waktu. Nah, selain itu, project manager ini juga berfungsi sebagai penghubung antara tim teknis dan penanggung jawab project, yang dimana prakteknya project manager ini melakukan pembagian tugas, memantau progres setiap anggota, serta memastikan bahwa semua fitur dikembangkan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pengguna. Selanjutnya, analisis sistem, yang dimana ini adalah posisinya adalah anggota, yang dimana tim analisis ini memiliki sistem peran penting dalam tahap awal proyek, yang dimana mereka bertugas untuk menyusun kebutuhan sistem dan merancang alur data yang akan digunakan. Nah, dari hasil analisis inilah yang menjadi dasar dalam proses perancangan arsitektur dan pengembangan aplikasinya. Nah, analisis sistem ini juga dapat berkolaborasi erat dengan UI UX designer untuk memastikan bahwa kebutuhan pengguna benar-benar terakomodasi. Selanjutnya UI UX designer, yang dimana perannya itu bertanggung jawab untuk mendesain antarmuka pengguna yang sederhana dan efektif dan mudah dipahami. Nah, prinsip yang digunakan untuk UI UX designer ini adalah user center design, yang dimana desainnya dibuat berdasarkan kenyamanan pengguna dan kemudahan navigasi di dalam aplikasi tersebut. Nah, UI UX designer ini juga berperan dalam membuat wireframe serta melakukan uji coba antarmuka dan agar hasilnya sesuai dengan harapan. Selanjutnya yaitu back-end developer. Ini juga merupakan anggota dari tim proyek, yang dimana mereka berfokus pada pengembangan logika inti sistem, yang dimana termasuk logika metode CPM, validasi dependensi antar kegiatan, dan pengelolaan data proyek. Nah, back-end developer ini memastikan bahwa seluruh proyek komputasi berjalan efisien dan akurat, serta mendukung integrasi antara sisi server dan antarmuka pengguna. Nah, selain itu, developer juga ini berperan penting dalam pengamanan data serta pengelolaan basis data.
Selanjutnya yaitu front-end developer, yang dimana front-end developer ini berperan untuk mengembangkan tampilan visual aplikasi agar menarik dan responsif. Nah, mereka juga menghubungkan antara desain yang dibuat oleh UI UX designer dengan logika yang dikembangkan oleh back-end developer. Nah, developer ini juga memastikan bahwa visualisasi data seperti Gantt chart dan network diagram tampil dengan baik dan mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya itu quality assurance atau tim QA memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengujian sistem, yang dimana mereka menjalankan berbagai jenis uji seperti uji fungsional, uji unit, uji integrasi untuk memastikan bahwa sistemnya bekerja dengan baik dan sesuai harapan. Nah, selain itu, mereka juga melakukan validasi perhitungan agar sesuai dengan metode CPM dan memastikan tidak ada bug yang mengganggu pada performa sistem. Selanjutnya itu dokumentasi dan presentasi, yang dimana tim ini merupakan tim terakhir yang bertugas untuk menyusun dokumentasi teknis panduan pengguna serta bahan presentasi akhir, yang dimana tim ini bertanggung jawab menyiapkan laporan akhir dan memastikan semua pekerjaan terdokumentasi dengan baik sehingga mudah dipahami oleh pengguna maupun pihak penguji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan, yang dimana metodologi pengembangan ini kami mengadopsi metodologi waterfall yang merupakan model pengembangan sistem yang disusun atau yang dilakukan secara berurutan dan sistematis, di mana setiap tahap harus diselesaikan sebelum melakukan tahap selanjutnya atau berikutnya. Nah, dalam konteks proyek kami ini yaitu sistem informasi berbasis CPM. Nah, pendekatan ini merupakan pendekatan yang sangat cocok. Mengapa? Karena setiap tahapnya menghasilkan keluaran yang jelas dan dapat diukur seperti hasil analisis, desain sistem, implementasi kode, hingga pengujian. Nah, dengan metode ini, tim dapat bekerja dengan terarah dari awal hingga akhir dan meminimalisir risiko perubahan besar di tengah jalan. Nah, dalam waterfall itu ada beberapa tahap, ada 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan atau requirement dan analisis, yang dimana tahap pertama ini adalah menganalisis kebutuhan, yang dimana berfokus untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna dan bagaimana sistem CPM ini akan digunakan, seperti mengumpulkan kebutuhan langsung dari calon pengguna, menentukan fitur utama, atau merancang bagaimana sistem bisa menghitung jalur kritis proyek secara otomatis menggunakan metode CPM, dan menyusun daftar fungsi sistem dan alur data agar jelas bagaimana informasi bergerak dari pengguna hingga ke hasil visualisasi. Nah, selanjutnya yaitu perancangan sistem atau desain, yang dimana setelah kebutuhan sistem sudah jelas, kami masuk ke dalam tahap perancangan sistem, yang dimana tahap ini membuat arsitektur sistem yang berlapis, yang dimana ada terdiri dari 3 bagian, yaitu UI atau antarmuka pengguna, yaitu tampilan aplikasi yang mudah digunakan. Terus kedua itu logika bisnis, yang dimana bagian ini mengatur bahwa perhitungan metode CPM. Yang ketiga itu lapisan data atau database yang menyimpan seluruh data kegiatan proyek. Nah, dalam perancangan desain sistem ini ada juga kita akan membuat diagram alur sistem, struktur data, mockup tampilan UI untuk memberikan bahwa gambaran visual kepada seluruh anggota tim sebelum tahap implementasi dimulai. Selanjutnya, tahap implementasi atau implementation, yang dimana tahap ini merancang sistem, menerjemahkan menjadi kode program, yang dimana dalam tahap ini melakukan berbagai hal, yaitu yang pertama mengimplementasikan logika CPM yang meliputi input kegiatan, durasi, dan ketergantungan antara aktivitas. Yang berikutnya itu membuat fitur visualisasi berupa Gantt chart dan network diagram agar pengguna dapat melihat jalur kritis proyek secara visual. Yang ketiga itu mengintegrasikan seluruh modul, baik front-end, back-end, maupun database, agar sistemnya dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya di pengujian. Nah, setelah implementasi tadi selesai, tahap selanjutnya itu tahap pengujian sistem, yang dimana ini
tujuannya untuk memastikan bahwa semua fitur berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada lagi kesalahan perhitungan. Nah, beberapa jenis pengujian yang dapat dilakukan antara lain yaitu unit testing, yang dimana menguji fungsi-fungsi kecil seperti input data dan perhitungan waktu. Yang kedua itu ada integration testing, yang dimana memastikan bahwa antar modul bisa saling berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu functional testing, yang dimana ini untuk mengecek bahwa hasil akhir perhitungan CPM sudah baik atau masih ngebug, dan memastikan jalur kritis yang dihasilkan sesuai dengan teori. Selanjutnya yaitu pemeliharaan atau maintenance, yang dimana ini merupakan tahap terakhir yang dilakukan untuk membangun sistem. Nah, tahap ini dilakukan setelah sistem dinyatakan siap digunakan. Nah, kegiatan yang dilakukan yaitu memantau performa sistem secara berkala untuk memastikan tidak lagi gangguan, lalu memperbaiki bug kecil atau error yang ditemukan setelah peluncuran, dan yang terakhir itu adalah melakukan pembaruan versi sistem untuk menjaga kompatibilitas dengan kebutuhan pengguna dan perangkat yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurullah Dania dengan NIM H0712310005. Jadi pada bagian ini saya akan membahas rincian biaya atau RAB dari proyek pengembangan yang telah dirancang. Untuk RAB sendiri ini mencakup keseluruhan kebutuhan mulai dari infrastruktur desain dan pengembangan, pembuatan konten dan pemasaran, hingga tahap pengujian serta pemeliharaan sistem. Kemudian tujuan dari penyusunan RAB ini sendiri yaitu agar kita mengetahui berapa estimasi dana yang dibutuhkan secara realistis untuk menjalankan proyek dari awal hingga siap digunakan. Nah, adapun yang pertama yaitu infrastruktur dan perangkat lunak atau biaya berulang. Yang pertama adalah nama domain. Kita anggarkan sebesar 200.000 per tahun. Harga ini tergolong standar di pasaran untuk domain resmi, terutama yang menggunakan ekstensi populer seperti .com atau .id. Jadi tujuan pembelian domain ini agar website memiliki alamat profesional dan mudah diakses oleh pengguna. Kemudian web hosting, cloud atau VPS. Nah, biaya hosting ini ditetapkan sebesar 150.000 per bulan atau 1.800.000 per tahun. Harga ini dipilih agar website dapat berjalan dengan performa yang stabil, memiliki uptime yang tinggi, serta mampu menanggung trafik pengguna tanpa kendala. Hosting yang digunakan ini sendiri berbasis cloud, sehingga lebih fleksibel untuk kebutuhan pengembangan jangka panjang. Kemudian adapun sertifikat SSL. Nah, sertifikat SSL ini sendiri yaitu adalah dianggarkan itu Rp0 karena kita akan menggunakan layanan gratis seperti Let's Encryption. Sertifikat SSL ini penting untuk mengamankan data pengguna melalui koneksi HTTPS sehingga kredibilitas website tetap terjaga. Kemudian, adapun layanan VPS dan email transaksional. Jadi, keduanya ini diasumsikan gratis karena kita menggunakan free tier dari platform seperti Supabase, Firebase, atau Mailgun atau SendGrid. Dengan memanfaatkan versi gratis dari layanan tersebut, kita bisa menekankan biaya tanpa mengurangi fungsional sistem. Untuk keseluruhan bagian infrastruktur sendiri yaitu adalah 2 juta per tahun, dan ini sudah cukup efisien untuk menjalankan proyek berbasis website dan yang untuk stabil dan aman. Kemudian adapun yang kedua yaitu desain dan pengembangan biaya 1 kali. Yang pertama adalah desain UI UX Figma. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk desain UI UX-nya yaitu sebesar 3 juta, digunakan untuk membuat tampilan antarmuka yang menarik, responsif, dan mudah digunakan. Estimasi ini sudah
termasuk perancangan sekitar 5-10 halaman seperti halaman login, dashboard, format login, dan halaman informasi. Kemudian adapun pengembangan front end. Nah, untuk front end sendiri, yaitu dia bertanggung jawab untuk tampilan website yang langsung berinteraksi dengan para pengguna. Biaya ini mencakup implementasi desain ke bentuk kode, integrasi dengan API, serta pembuatan dashboard untuk peserta atau pengguna utama. Harganya itu 7 juta, itu dinilai wajar untuk pengerjaan kompleks dengan standar performa yang tinggi. Kemudian back-end. Untuk back-end sendiri itu sama dengan front-end, yaitu dihargai dengan 7 juta. Itu menangani logika sistem, pengelolaan data, dan integrasi dengan server. Termasuk juga pembuatan API, autentikasi pengguna, serta dashboard untuk admin. Biaya ini disamakan dengan front-end karena kompleksitas dan tanggung jawab teknisnya itu hampir setara. Kemudian adapun fitur-fitur pendukung seperti sistem registrasi, login, upload file, dashboard admin, serta dashboard juri dan penilaian itu tidak dihitung terpisah karena sudah termasuk dalam pengembangan front end dan back end. Kemudian adapun integrasi payment gate yaitu sekitar 1 juta rupiah. Jadi fitur ini penting jika di dalam sebuah website atau aplikasi membutuhkan fitur transaksi online seperti pendaftaran berbayar, biaya pendaftaran berbayar. Kemudian biaya yang digunakan yaitu 1 juta rupiah untuk proses setting dan integrasi dengan layanan seperti Mitrans atau Sendit agar sistem dalam aplikasi sendiri itu berjalan aman dan lebih efisien. Nah, untuk total keseluruhan di dalam desain dan pengembangan yaitu sekitar 18 juta. Nilai ini bisa dianggap wajar karena mencakup seluruh proses produksi sistem dari nol hingga siap untuk digunakan. Kemudian adapun konten dan pemasaran, yaitu yang pertama adalah jasa copywriting, yaitu di harga sekitar 750.000. Biaya ini untuk pembuatan teks pada website seperti halaman utama, peraturan. Tujuannya agar isi website terdengar profesional, menarik, dan komunikatif agar para pengguna lebih mudah untuk memahami isi dari website kita, memahami tujuan dan apa fungsi dari website ini. Kemudian ada juga desain aset grafis, yaitu harga yaitu 750.000, itu meliputi pembuatan banner, icon, serta elemen visual lain untuk memperindah tampilan website. Biaya ini sudah mencakup paket dasar yang dibutuhkan pada tahap awal promosi. Kemudian biaya iklan digital yaitu 1 juta rupiah. Anggaran ini dialokasikan sebagai nilai awal untuk mempromosikan situs melalui platform seperti Instagram ADS atau Google ADS. Dengan biaya segini, promosi bisa menjangkau target audiens yang relevan, khususnya mahasiswa atau komunitas kampus. Nah, pada bagian ini, total keseluruhan yaitu sekitar 2,5 juta yang dibutuhkan. Nah, yang difokuskan untuk memperkenalkan platform ke pengguna secara efektif. Adapun pengujian dan pemeliharaan. Nah, ini tuh sangat penting, yaitu yang pertama adalah QA, jasa Quality Assurance, yaitu sekitar 1,5 juta. Ini diperlukan untuk memastikan sistem akan berfungsi dengan baik sebelum sistem dirilis. Jadi, QA sendiri akan melakukan pengujian fungsional seperti pengecekan bug, memastikan semua fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua adalah biaya pemeliharaan dan keamanan, yaitu sekitar 2,4 juta. Diperhitungkan selama 6 bulan.
pasca rilis dengan biaya 400.000 per bulan. Jadi biaya ini mencakup update sistem, perbaikan bug, serta peningkatan keamanan agar website bisa tetap stabil. Kemudian ada pun biaya scaling. Nah, biaya scaling server sendiri ini sekitar 500.000. Jadi ini adalah biaya cadangan untuk meningkatkan kapasitas server ketika traffic meningkat, terutama saat acara atau hari penting. Dengan menyiapkan buffer ini, kita bisa mencegah gangguan akses atau crash pada sistem jika diakses oleh banyak orang. Untuk total pada bagian ini yaitu sekitar 4,4 juta. Yang penting untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan sistem setelah peluncuran. Kemudian jika seluruh komponen dijumlahkan yaitu sekitar 26.900.000. Namun itu masih ada tambahan itu pajak yaitu sekitar 11%, yaitu 2,92.959.000. Maka estimasi dari total keseluruhan proyek ini adalah 29.859.000. Jadi ini mencerminkan keseluruhan biaya pengembangan sebuah sistem berbasis website yang profesional, lengkap dengan keamanan tampilan, fitur interaktif, serta dukungan pemeliharaan setelah website rilis. Dari total biaya tersebut, bisa disimpulkan bahwa estimasi anggaran biaya hampir 30 juta sudah mencakup semua aspek penting dari kebutuhan teknis hingga strategi promosi. Angka ini juga seimbang antar efisien biaya dan kualitas hasil yang ingin dicapai. Jadi, mungkin sekian untuk pemaparan untuk rencana anggaran biaya untuk perancangan website ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Di sini saya akan melakukan demo aplikasi dari kelompok kami, di mana merupakan aplikasi penjadwalan proyek yang menghitung CPM atau Critical Path Method, network diagram, dan juga Gantt chart. Oke, langsung saja. Di sini ada input kegiatan. Jadi kita bisa melakukan input kegiatan, lalu dari kegiatan tadi kita bisa menghitung ketiga ini. Oke, jadi kita langsung saja. Nah, di sini kita bisa menambahkan dependensi lebih dari 2 value ya, di mana dipisahkan dengan koma. Oke, di sini saya sudah punya ada 4 kegiatan. Dari sini kita bisa melakukan perhitungan ini. Klik ini, lalu dia akan menampilkan pesan bahwa perhitungan CPM dan seterusnya itu sudah selesai. Klik OK. Nah, sini kita bisa lihat hasil CPM-nya, di mana durasi proyeknya menghasilkan 11 hari dan juga menampilkan jalur kritis ya, di mana dari A ke B dan terakhir ke C. Pada tabel ini dia juga menampilkan beberapa detailnya, di mana kalau yang baris berwarna merah itu merupakan critical. Oke, next ada network diagram, di mana ini juga sudah sesuai ya, di mana B dan C itu bergantung kepada A dan D itu bergantung dari B dan C.
Dan terakhir adalah Gantt chart. Oke, dimana jadwal B dan C itu dimulai setelah A selesai. Lalu D dimulai apabila B dan C selesai. Jadi udah cocok ya, udah benar. Oke, untuk fitur utamanya kurang lebih seperti itu. Untuk beberapa fitur tambahan, kita bisa melakukan validasi untuk ininya. Lalu kita juga bisa melakukan salin ya dari tabel ke clipboard kita. Nah, di sini dikatakan bahwa tabel kegiatan disalin ke clipboard dengan format CSV ya, atau comma separated value. Di sini juga kita bisa menghapus ini. Kita bisa mengupdate. Misal saya mau ubah kegiatan D itu menjadi 6 hari. Oke, dia terupdate ya dari 5 ke 6. Kita juga bisa hapus ini. Hapus terpilih. Kita ketik yes. Nah, dia sekarang terhapus. Kita juga bisa membersihkan input ini. Oke, sekarang terhapus ya. Kita juga bisa melakukan pencarian, misal B. Nah, kita bisa pencarian kegiatan ya. Oke, mungkin fitur selanjutnya adalah ini ya, ada ekspor dan import. Kita bisa melakukan ekspor hasil kegiatan kita tadi ke bentuk Excel. Nah, di sini kita pilih ini ya, hasil penjadwalan tanggal 1 gitu. Kita save. Oke, kita sudah berhasil ya. Nah, maka kalau kita buka, kita coba buka di download. Nah, ini. Oke, dia udah ada ya untuk kegiatannya. Ini CPM-nya dan lain-lain. Oke. Jadi udah berhasil ya. Kita juga bisa menghapus semua ini kegiatannya. Ketik yes. Nah, dia udah ini ya. Udah reset. Mungkin yang terakhir kita bisa melakukan import kegiatan dari Excel ya. Misal ini ya. Kita open. Nah, dia menghasilkan 5 ini ya, 5 kegiatan dari Excel saya tadi. Lalu kita coba hitung lagi. Oke, udah bisa ya. Oke, udah bisa ya. Mungkin itu dari demo aplikasi kami. Semua fiturnya berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih.